pagi ibu-ibu semua dan bapak-bapak. Nah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu dan bapak telah hadir pada pembelajaran pada hari ini, di mana nanti pembelajaran hari ini yang sangat bermanfaat sekali. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa dulu ya Bu. Nah, berdoa mulai. Selesai. Nah, setelah itu, hari ini kita akan belajar tentang stunting ya Bu. Ibu-ibu sudah pernah dengar pengertian stunting? Atau sudah pernah lihat semacam pamflet, brosur, atau mendengar di radio atau di televisi apa itu stunting? Nah, ibu-ibu kan sering ke puskesmas, ke posyandu, pustu atau bidan. Biasanya kan ada Bu, itu semacam banner atau apa itu brosur-brosur apa itu stunting. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu stunting, ibu-ibu pernah ini nggak? Pernah melihat nggak orang tua yang tinggi, apakah anaknya juga akan tinggi? Orang tua yang rendah, apakah anaknya juga akan rendah? Nah, nanti akan saya jelaskan di pengertian stunting ini nanti dalam pembelajaran stunting pada hari ini. Nah, terus Bu, kita pasti mempunyai harapan dan dukungan untuk anak kita. Bagaimana? Pasti ibu-ibu punya harapan anaknya mau jadi seperti apa di masa depannya, ya kan Bu? Nah, terus apa yang dukungan ibu agar anak itu tercapai cita-citanya atau sesuai harapan ibu? Nah, jadi apa sih hubungannya harapan dan dukungan atau usaha yang akan dilakukan oleh orang tua kepada anaknya agar anaknya menjadi sukses, yaitu dengan memberikan dukungan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menjaga anak menjadi stunting sehingga anak tersebut menjadi anak yang berprestasi. Nah, jadi pengertian stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh kembang anak di mana di usia di bawah 5 tahun terganggu oleh gagal tumbuh, gagal kembang, dan gangguan metabolismenya. Jadi anak itu, misalnya anak yang stunting itu ciri-cirinya adalah anak itu tingginya lebih rendah dari tinggi tinggi rata-rata anak seusianya, yaitu disebut stunting. Stunting bisa disebabkan oleh beberapa hal, baik langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung stunting seperti kurang gizi, tidak imunisasi, ataupun penyakit berulang. Makanya kenapa saya selalu mengarahkan ibu-ibu, mewajibkan ibu-ibu yang punya ibu-ibu yang hamil, yang punya bayi, balita untuk rutin ke posyandu, ke puskesmas, atau ke bidan, yaitu untuk mengetahui kembang tumbuh anak ibu-ibu. Nah, terus penyebab tidak langsungnya adalah kurangnya stimulasi atau rangsangan, baik itu dari kehamilan, bayi sampai anak berusia 6 tahun. Tidak menjaga kebersihan dan lingkungan. Kenapa jadi kita harus menjaga kebersihan dan lingkungan? Dengan lingkungan yang bersih, otomatis makanan pun sehat, dan anak pun karena memakan makanan yang sehat, yang lingkungan yang bersih, metabolisme dalam tubuhnya pun sangat bagus, dan itu akan mendukung dalam berprestasi. Anak yang pintar, anak yang sehat dan bersih itu Bu justru sangat pintar jadinya. Jadi dalam meraih akademik. Dampak stunting yaitu anak adalah akan gagal tumbuh, gagal kembang, dan rentan berbagai penyakit. Jadi kalau anak kita yang sering sakit itu adalah tanda-tanda anak ciri anak-anak stunting. Jadi itu dampak jangka panjang adalah mengurangi kualitas generasi penerus bangsa. Nah, oleh karena itu Bu, kenapa jadi pemerintah selalu mengarahkan apalagi para ibu-ibu yang sudah menerima bantuan sosial seperti PKH, BPNT, kenapa harus sering ke posyandu, ke puskesmas atau ke bidan setempat untuk memeriksakan kesehatan anak, kesehatan ibu yang lagi hamil, bayi, balita, itu biar diketahui tumbuh kembangnya, perkembangannya. Misalnya kita dalam buku KIA itu ada kan Bu grafiknya. Bila ternyata grafik anak kita misalnya timbangannya berat badannya atau tinggi badannya menurun,
atau kelebihan itu, kalau kelebihan itu obesitas Bu, kalau berat badannya. Kalau menurun itu artinya anak adalah salah satu ciri stunting Bu. Nah, terus itu ibu hamil kenapa jadi penyebabkan anak stunting? Yaitu berat bayi bisa juga Bu mempengaruhi dalam kandungan. Terus untuk mencegah stunting, orang tua, keluarga dan masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada. Stunting dapat dicegah dengan pemberian makanan bergizi seimbang pada masa kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Mengakses layanan kesehatan dan informasi yang tepat, pemberian stimulasi dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Untuk menangani anak stunting, jika ibu-ibu sudah memiliki anak yang stunting, jangan kecewa, jangan merasa minder atau merasa bagaimana. Terus teman-teman yang lain misalnya, atau kita punya tetangga anaknya stunting, kita jangan membuli Bu. Jangan membuli biar apa? Agar seharusnya itu dukungan kita adalah sebagai masyarakat kepada yang keluarga yang memiliki anak stunting, bukan dengan pembulian apa segala macam, tapi kita memberikan motivasi atau memberikan bagaimana caranya agar anaknya ini bisa diatasin stuntingnya. Yaitu ketika terdapat anak stunting, keluarga dan lingkungan tidak perlu memberi label atau mengolok-olok anak tersebut. Memastikan keluarga tersebut mengakses rujukan layanan untuk mengurangi dampak stunting pada anak. Jadi itu dukungan dan pencegahannya seperti itu ya Bu. Jadi kalau misalnya nih salah satu dari teman ibu peserta PKH, jika ada temannya yang punya anaknya stunting, jangan dilabelin ya Bu ya. Oh kamu anaknya stunting, atau anak kamu gagal tumbuh atau segala macam, jangan diolokin ya Bu ya. Tapi diberikan selalu dukungan dan motivasi, dan diberikan arahan kemana rujukan fasilitas layanan yang harus diakses untuk mengatasi anak stunting tersebut. Nah sekian ibu-ibu yang saya jelaskan apa itu stunting, dampaknya, penyebabnya, dan dukungannya. Nah sekian, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.